Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah seluruh muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan dan karunia-Nya. Kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka untuk memenuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mari menuju salat dan mari menuju kepada al-falah, yang mengandung pengertian tercapainya segala yang hendak dituju dan terhindarnya dari segala yang ditakutkan. Itu makna dari al-falah. Bagaimana kita menyambut seruan Allah untuk mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, semoga Allah juga menjadikan kita termasuk di antara para muflihun, orang-orang yang beruntung. Dan bersyukur pula kepada Allah Taala kita bisa lanjutkan dengan taufik Allah untuk berada atau menggelar taman-taman surga di dunia. Jika marortum biriyan jannah farka'un, apabila kamu berjumpa dengan taman-taman surga maka bergabunglah. Taman surga di dunia adalah ilmu dzikir yang dijelaskan para ulama, di antaranya adalah majlis ilmu. Sehingga sebagaimana kita bisa bertemu di taman surga dunia ini, semoga juga Allah menjadikan kita bisa berkumpul di taman surga akhirat. Pada pertemuan kita kali ini, setelah pertemuan pertama saya membahas buku Muslimat, insyaallah untuk kali ini dan berikutnya kita akan mulai membahas satu kitab yang sangat fenomenal, yakni kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh seorang ulama yang sangat terkenal. Siapa yang menulis hadis Arba'in? Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kita kalau sudah bicara tentang penulis buku yang kita bahas, selayaknya kita tahu nama komplitnya. Siapa tadi nama komplitnya? Gelarnya Muhyiddin, dia yang menghidupkan agama Allah. Kemudian kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya, bapaknya Syaraf bin Syaraf, lahir di Nawar An-Nawawi. Kemudian Nawar itu sendiri bagian dari Damaskus, maka beliau nisbahnya Dimashqi. Kemudian Asy-Syafi'i yakni nisbah pada madhab fikih beliau. Seorang ulama yang luar biasa karya-karyanya, meskipun umurnya dibandingkan dengan kebanyakan orang sekarang tidak lebih sepuh. Mungkin kalau kita bayangkan Imam Nawawi itu orangnya sudah sangat sepuh, ya. Padahal beliau itu wafatnya pun masih di usia muda. Lahir tahun 631 Hijriah, wafat di tahun 676 Hijriah. Berapa umurnya? 45 tahun dia sudah wafat. Umurnya memang hanya 45 tahun, tapi umur hakikatnya, karena umur itu adalah kemanfaatan, keberkahannya itu dikatakan berkah umur ketika subutul khairi syai',
Makna berkah itu adalah menetapnya suatu kebaikan pada sesuatu. Idza halat ila syai'in qalil aktharahu wa idza halat ila syai'in katsir nafi'ah. Keberkahan itu adalah bersemayamnya atau menetapnya suatu kebaikan pada sesuatu. Jika keberkahan mengenai sesuatu yang sedikit, maka akan menjadi banyak. Jika mengenai yang banyak, maka akan bermanfaat. Begitulah umur dari Imam Nawawi. Umurnya 45 tahun, tapi sampai sekarang saat beliau masih hidup di tengah-tengah kita. Beliau mengajari kita bagaimana berislam dengan karya-karya beliau. Hari ini karya-karya beliau bukan sekedar dibahas, tetapi juga banyak dihafal, termasuk hadis syar'i. Banyak hari ini jutaan orang yang menghafalkan hadis syar'i. Cuma masalahnya kita termasuk jutaan itu atau tidak. Tapi jutaan yang tidak yang menghafalnya. Belum lagi karya beliau, jadi kita mengambil karya beliau yang paling tipis. Ada karya beliau yang paling bestseller, bahkan diklaim sebagai aktsarul kitab bagi isyarat bidat muslimin ba'da kitabillah. Kitab yang paling banyak tersebar di dunia kaum muslimin setelah kitabullah. Kitab apa itu? Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu buku yang paling bestseller dari zaman ke zaman. Sampai Syekh sederhana dalam kitabnya Ma'alim Tariq Al-Ilm mengatakan, wa amma kitab Riyadhus Shalihin at-tabi mawjudun fi kulli muslim illa masyaallah. Adapun kitab Riyadhus Shalihin saya percaya di rumah kaum muslimin semua sudah ada, kecuali yang Masya Allah Riyadhus Shalihin belum punya, ya, pantas dikasihani, ya. Dasarnya seorang muslim itu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran Mustafa sudah semua punya, lah. Alhamdulillah. Hadis sudah punya, Sahih Bukhari punya, alhamdulillah yang tidak punya. Ada yang belum punya? Sahih Muslim sudah punya. Kalau Bukhari belum punya, biasanya Sahih Muslim juga belum punya. Bukhari Muslim belum punya, biasanya sih juga Sunan Tirmidzi belum punya. Apalagi Sunan Abu Dawud, apalagi Sunan, apalagi Ibnu Majah, ya, apalagi Musnad Ahmad yang sangat tebal. Belum lagi nanti ada Al-Mustadraknya Al-Hakim, ya, dan Darul Qutni, Adari dan yang lain-lain. Makanya setidaknya ketika kita belum memiliki kitab-kitab hadis tadi, maka kita mengawalinya dengan memiliki kitab Riyadhus Shalihin itu sebagai bacaan di rumah. Syukur ada yang membahasnya. Tapi sesuai dengan cakupan supaya target itu bisa dicapai dan tidak alur-alur, maka kita bahas yang paling tipis dari karya beliau, yakni hadis syar'i yang terdiri dari 42 hadis. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menyelesaikannya dan memahami, dan lebih penting lagi adalah mengamalkannya. Syukur-syukur bagusnya setiap kali pertemuan langsung hafal hadisnya, Masya Allah. Baik, kita akan mulai dari hadis pertama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi. An Amirul Mu'minin Abi Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha Abu Bakar yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abu Hafiz Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, sami itu aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung kepada niat, wa innamal likulli imrin ma nawa, dan seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan atasnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu, dan barang siapa yang hijrahnya lidunya yusibuha, demi dunia yang tidak didapatkannya,
Abi berarti yang Tuhan atau demi seorang wanita yang hendak dinikahinya, fayuzruhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ini merupakan hadis yang sangat-sangat penting sekali. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan hadis tentang qiyam itu adalah sulusul ilmi, sepertiga dari keseluruhan ilmu Islam. Itu adalah hadisnya. Maka Islam ala thalathati hadis. Ilmu Islam itu berkisar di antara 3 hadis. Pertama hadis innamal a'malu binniyat. Kedua hadis man 'amila 'amalan laisa 'alaihi hukumun fa huwa raddun. Yang ketiga hadis al halalu bayyinun wal haram bayyinun. Orang kalau sudah paham tentang niat, kemudian dia juga sudah paham bagaimana tata cara ibadahnya Rasulullah, kemudian orang sudah paham mana halal mana haram, maka tidak ada yang tersisa dari yang terjaga dari ya. Paham tentang niat, paham tentang bagaimana cara ibadah Rasulullah, bagaimana teladan Rasulullah. Yang ketiga paham mana halal mana haram, apalagi yang terjaga. Sudah komplit kalau seseorang memahami 3 hadis ini. Dan 3 hadis ini semua ada di kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Insyaallah akan kita bahas. Sekarang kita bahas tentang hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin, yakni ini karena beliau seorang memang Amirul Mukminin khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah Abu Hafiz. Abu Hafiz itu kunyah dari Umar bin Khattab, itu adalah Abu Hafiz. Para ulama berbeda pendapat apa maksud dari Abu Hafiz. Apakah dia adalah bapaknya Hafiz, ataukah bapaknya Hafsah, atau Abu Hafiz sebagai personal branding. Nah, perlu diketahui kunyah itu tidak selalu bermakna bapaknya bukan. Ada kunyah yang bernama bapak, ya. Dan penggunaan kunyah Abu Fulan itu bisa disandarkan kepada anak laki-laki. Seperti saya, anak laki-laki saya namanya Umar, maka kunyahnya Abu Umar. Kalau kita lihat contoh para sahabat, misalnya ada sahabat Abdullah bin Mas'ud, siapa kunyahnya? Abu Abdurrahman, bapaknya Abu Rahman, maka beliau kunyahnya Abu Abdurrahman, pakai nama anak laki-laki. Tapi nggak harus nama anak laki-laki. Boleh menggunakan kunyahnya dengan anak perempuan, seperti Abi Ruqayyah, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu kunyahnya Abu Ruqayyah. Ruqayyah itu seorang wanita, anaknya yang perempuan. Maka boleh menggunakan kunyah dengan menggunakan anak perempuan. Kalau sudah punya anak bagaimana? Boleh menggunakan kunyah keponakannya, nama keponakannya. Ini seperti yang diambil oleh Aisyah radhiyallahu anha. Suatu kali beliau bertanya kepada Rasulullah, teman-teman saya punya kunyah, Ummu Zainab, Ummu siapa, Abdul Rahman. Mereka semua punya kunyah. Mereka punya kunyah, ibunya siapa? Sedangkan saya tidak memiliki anak. Maka bagaimana dengan kunyah saya? Maka beliau berpesan tadi bi'ini Abdillah. Kalau begitu kamu gunakan kunyah anak kamu, maksudnya anak keponakan Abdullah. Keponakannya ada yang namanya Abdullah. Maka Aisyah itu kunyahnya apa? Ummu Abdillah. Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah siapa? Abdullah bin Zubair bin Awam. Karena Abdullah bin Zubair bin Awam itu adalah ibunya Asma. Asma bintu Abu Bakar. Asma itu adalah kakaknya dari Aisyah. Posisi ibu itu seperti posisi bibi itu seperti ibu. Makanya Aisyah menggunakan kunyah Ummu Abdillah. Boleh juga seseorang bahkan belum punya anak, mungkin juga belum punya keponakan, malah masih anak-anak.
menggunakan kunyah juga boleh. Ya, boleh menggunakan kunyah, walaupun dia masih anak. Apa dasarnya? Ketika ada anak kecil yang dia itu punya piaraan dulu, lalu burung tersebut mati, maka Nabi memberikan hiburan kepadanya. Beliau menghibur dan menyapanya dengan panggilan ya Aba Umair, ma fa'ala Nubair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi atas Nubair? Nubair itu burung piaraan dia yang mati. Disapa dia dengan panggil Abu Umair. Umair itu adalah Umar kecil. Jadi kalau punya dua anak laki-laki, yang gede namanya Umar, yang kecil namanya, kalau Yusra anak saya ya, Umar gede. Isim tasghirnya apa? Umar jadi Umair. Ya, jadi anak pertama Umar, anak kedua atau ketiga yang laki-laki misalnya itu Umair. Ya. Anak pertama Hasan, anak kedua atau ketiga Husain. Nah, itu namanya isim tasghir. Jadi kalau memang merencanakan seperti itu jangan terbalik. Anak pertama jangan Umair, ya, tapi Umar. Kalau nanti yang kedua Umair, itu isim tasghir. Ya. Jadi yang gede tetap lebih gede ya. Anak pertama kalau Umair, nah ini anak pertamanya lebih kecil daripada anak kedua dan ketiga. Paham ya? Ini namanya isim tasghir. Ada Fadil, ada Udail, namanya isim tasghir. Nah, jadi boleh menggunakan kunyah meskipun masih anak-anak. Kunyah itu, penggunaan kata abu umum itu juga bisa bermakna sahib, teman atau pemilik. Ya. Seperti Abu Hurairah. Hurairah bukan nama orang. Hurairah isim tasghir dari Hira. Hira itu kucing, Hurairah kucing kecil. Karena udah dikenal Abu Hurairah yang namanya siapa nama aslinya? Siapa nama aslinya? Ini orang yang sangat terkenal sekali jasanya di dalam Islam. Sahibul Qur'an, sahabat yang memiliki ribuan hadis, ranking pertama 5.374 hadis diriwayatkan oleh beliau. Siapa nama aslinya? Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Nah, kenapa dipanggil Abu Hurairah? Karena sudah dikenal dulu setiap kali ada Abdurrahman bin Sakhr ini selalu ada kucing kecil yang menyertai. Mana itu? Saking jadi menyatu orang yang Abu Hurairah ada kucing kecil, maka dipanggil dengan Abu Hurairah. Nah, ada pula kunyah itu karena personal branding. Dia dikenal sebagai apa? Kenapa disebut dengan Abu Jahal? Karena dia itu dekatnya jahiliyah. Kenapa disebut dengan Abu Jahal? Saya karena dia akan masuki neraka yang menyala. Jadi dia Abu Jahal gambarannya sebagai perokok, ya. Bahkan dipanggil dengan Abu Jahal. Ya. Kenapa dipanggil dengan Abu Bakar? Abu Bakar, siapa nama asli Abu Bakar Siddiq? Ini orang terkenal nggak ya? Orang berjasa nggak dalam Islam? Dan panjenengan kenal nggak siapa itu Abu Bakar Siddiq? Ya. Antum lebih penting mengenal siapa ya, tentang Abu Bakar Siddiq daripada antum mengenal nama asli Abu Bakar Bilal ya. Agak lebih penting. Tapi Abu Bakar Siddiq ya, orang seperti itu masa kita kenal. Siapa namanya? Abdullah bin Utsman. Kan agak asing ya. Ya, karena kita sudah terbiasa dengan nama Abu Bakar Siddiq. Kenapa beliau disebut dengan Abu Bakar? Limbukurihi, karena beliau dikenal sebagai orang yang memang terdepan dalam setiap kebaikan. Bahkan sejak di masa jahiliyah panggilan itu, karena secara umum kebaikan yang disebut orang sebagai sebuah kebaikan, dia selalu terdepan untuk mengerjakannya. Sampai dipanggil dengan Abu Bakar. Ya. Bukan karena beliau punya nama yang Bakar, bukan. Ya. Walaupun ada yang mendapat Abu Bakar itu adalah Bakar maksudnya adalah Fikra. Yakni beliau ayah dari seorang wanita yang dinikah oleh Rasulullah ketika masih dalam keadaan
rawan. Tetapi pendapat itu marjuh karena panggilan Abu Bakar itu sudah dikenal oleh orang-orang sebelum lagi Aisyah ditinggalkan Rasulullah. Ya. Nah, nanti makanya begini, orang itu dikenal dengan apa? Panggilannya itu. Makanya jangan bikin personal branding yang baik ya. Kalau personal branding kok setiap kali sholat jamaah telah terus ya. Nanti dapat ini kunyah Abu Mas'ud ya. Abu Mas'ud ngaji ngantuk terus ya, juga ada namanya Abu Mu'az pokoknya apa figur yang palingnya itu ketika pengajian sama khutbah Jumat ya. Jadi kalau ada mungkin panjenengan punya teman orangnya itu punya penyakit gak bisa tidur, coba aja diajak pengajian kan, insya Allah sembuh. Ya, ini pas habis subuh ini biasanya itu efektif Pak ya, untuk mengobati apa penyakit insomnia. Pengajian habis subuh itu efektif ya, atau pengajian malam ya jam 9 baru mulai. Ya. Baik, kembali pada di sini. Kemudian Abu Hafiz itu kunyah ambil dari mana? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah personal branding dari Umar bin Khattab. Hafiz yakni al-asad, yakni singa. Karena liquwwatihi, karena kekuatannya dan karena al-kajibnya. Di antara para ulama rijal mereka mengatakan bagaimana beliau disebut Abu Hafiz karena sangat lincah, energi. Ya. Tubuhnya besar tapi lincah. Ya. Bahkan beliau bisa menaiki kuda pada saat berlari kencang langsung naik tanpa pelan. Itu Umar. Ya. Sekarang ya malah bisa susah ya. Bahkan ada yang udah di pamanke gitu ya. Naiknya udah pakai kursi. Ya. Naik pakai kursi, pakai pelana, baru naiknya dari kiri guling ke kanan ya. Naik dari kanan guling ke kiri gitu ya. Belum lagi nanti bagaimana apa ini loncat seperti Umar bin Khattab ini ya. Baik, jadi hadirin penggunaan kunyah Abu Hafiz ada yang mengatakan karena personal branding beliau. Ada pula yang mengatakan bahwa beliau pernah memiliki anak yang namanya Hafiz ya. Hafiz kemudian dia meninggal, maka ketika punya anak perempuan, kemudian dikasih nama Hafsah. Ya. Yang Hafsah itu adalah istri dari Rasulullah SAW. Jadi ada yang mengatakan Abu Hafiz ini adalah punya Hafiz. Ada pula ada Hafsah, Abu Hafiz. Ya. Ada pilihan kita mengenal siapa Umar bin Khattab, beliau khalifah yang kedua. Anak beliau yang terkenal selain apa ini Hafsah adalah Abdullah bin Umar, rawi hadis yang beliau itu ranking kedua setelah Abu Hurairah, termasuk ashabul al-faid, para sahabat yang memiliki dua hadis. Ya. Meskipun kalau disebut Ibnu Umar adalah Abdullah bin Umar, bukan berarti anaknya hanya Abdullah saja. Banyak anak-anak Umar bin Khattab, bahkan yang namanya Abdurrahman ada 3 ya. Semua Abdurrahman bin Umar ya, ada 3. Bahkan panggilannya itu Abdurrahman Awal, Abdurrahman Al-Awsat, kemudian Abdurrahman Al-Thalib ya. Jadi Abdurrahman pertama, Abdurrahman kedua, atau yang tengah, Abdurrahman ketiga, atau Abdurrahman terakhir ya. Nama Abdurrahman itu ada 3 anaknya Umar bin Khattab. Baik. Semoga Allah meridainya. Beliau berkata, sami'tu, saya mendengar. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Harus dipahami ketika perawi hadis mengatakan sami'tu, ini sebagai bentuk takkid, penguatan bahwa apa yang disampaikan itu sesuatu yang didengar langsung. Sami'tu, aku mendengar. Makanya kita dapati para sahabat ketika berlalu hadis itu untuk meyakinkan bahwa dia hadir di saat Nabi menyampaikan hadis tersebut, kadang-kadang juga bahkan menceritakan konteksnya.
Seperti hadis Umar yang kedua dari hadis Al-Ba'i, itu konteksnya sangat detail beliau gambarkan. Ini dalam gimana caranya ketika kami bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah itu orang syahid bayar dia bisa diusahakan sehari, ada orang yang datang bajunya putih, kemudian rambutnya hitam, ya, dan seterusnya. Gambaran yang sangat dekat, insyaallah nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya, supaya meyakinkan pendengar bahwa apa yang disampaikan itu langsung dia hadir di peristiwa tersebut, bukan mendengar dari orang lain. Itu penggunaan kalimat seperti itu. Jadi dia mendengar langsung dari Rasulullah apa yang disampaikan, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu bergantung niat. Yakni amal baik itu hanya akan dianggap sebagai sebuah amal baik kalau memang niatnya baik. Sementara walaupun secara kasat mata menampakkan yang dikerjakannya itu adalah jenis kebaikan, tapi kalau niatnya bukan kebaikan, maka tidak dicatat sebagai amal kebaikan. Ini pentingnya yang merupakan syarat sahnya amal. Karena tanpa niat yang benar, amal tidak diterima oleh Allah. Wa innamal likulli imrin ma seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan atasnya. Sama orang-orang mengerjakan sholat, tapi dapat apa tergantung niatnya. Di sini pentingnya kita belajar tentang niat kepada sekalian. Abdullah bin Umar rahimahullah, beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis di zamannya. Ahli hadis di zamannya. Beliau menyebutkan tentang seperti yang baru di sini. Rubba amal sahih yu'timu niyah, wa rubba amal kabir tusbiru niyah. Betapa banyak suatu amalan itu yang kecil bisa menjadi bernilai tinggi dikarenakan niat. Dan betapa sering amalan yang besar, susah, berat menjadi tidak bernilai karena niat. Bahkan Rasulullah memberikan contohnya. Contoh yang kelima, ada 3 orang yang mereka itu melakukan amalan yang secara jenisnya paling tinggi di bidangnya. Jadi ada orang-orang yang melakukan amalan terbaik di dalam Islam. Yang satu seorang mujahid, orang yang berjihad, apalagi yang bisa setara dengan amal jihad. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, bulan ala amali tak jihad, ya jihad. Beritakan kepada kami tentang soal amalan yang setara dengan jihad. Beliau mengatakan, la azid, tidak aku kafati, tidak aku kafati. Ini orang yang mengamalkan amalan yang tertinggi, yakni dirwasana Islam, puncak tertinggi Islam. Untuk mengerjakannya juga effortnya sangat-sangat besar. Taruhannya nyawa. Dia juga harus belajar, bela diri, harus belajar skill tentang bagaimana berperang dan seterusnya. Effortnya besar. Kemudian yang kedua adalah seorang yang al-jawad, yakni seorang yang dermawan. Dia ini orang yang melakukan amal terbaik dalam hal pengorbanan harta. Siapa yang lebih baik daripada orang yang dermawan dalam hal pengorbanan harta? Dan yang ketiga, qari alim. Siapa yang terbaik daripada orang ini? Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang dikerjakan tiga-tiganya ini butuh effort besar, berat, susah, tidak semua orang bisa. Masing-masing amalan paling unggul. Akan tetapi ternyata ada orang yang di antara 3 orang ini dia menjadi orang pertama yang dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena niatnya yang salah. Karena niatnya. Bayangkan, itu sudah susah bagaimana melakukan latihan, bagaimana dia untuk yang qari, kemudian juga alim, dia banyak hafal, belajar tafsir, terus bacaan dan sebagainya.
tapi dengan niat yang salah tidak ada artinya. Ya. Kemudian sebaliknya, Nabi juga mencontohkan soal amalan yang ringan mudah dikerjakan. Bahkan kalau dari sisi cabang iman, dari jenisnya itu termasuk adna, yakni yang paling rendah adna. Ya. Iman itu memiliki 70 lebih atau 60 lebih cara. A'laha qaul la ilaha illallah wa adna iman adna qaul. Yang paling rendah di antara cabang iman adalah menyingkirkan penghalang di jalan. Itu misalkan ada ranting di sana, menyingkirkan butuh kemampuan pesantren. Perlu nggak belajar jurus, pedang, memanah, berkuda, ya, bersikap kiri, ya, ABA, perlu nggak untuk menyingkirkan ranting tadi? Enggak perlu. Ya. Perlu belajar tafsir nggak? Belajar nahu sorok? Nggak perlu. Ya. Apalagi butuh harta berapa? 1 ayat, 2 ayat untuk menyingkirkan satu ranting. Gampang sekali, ringan sekali, disampar sekali saja. Tapi ada orang yang dengan niatnya yang ikhlas karena Allah, dia tahu ini mengganggu jalan kaum muslimin, maka supaya mereka nyaman jalannya disingkirkan. Dengan yang solihah ini Allah mengampuni dosa-dosanya dan kemudian masukkan di dalam surga. Ini pentingnya, makanya urusannya ini urusan yang sangat sangat penting sekali, ya. Bahkan para ulama memberikan saran ta'allumul niyah fa innaha ablagu min al-'amal. Pelajarilah betul-betul urusan niat. Kenapa? Niat lebih dahsyat daripada amal itu sendiri. Kenapa? Seseorang baru niat sudah mendapatkan pahala. Di hadis yang ke-11 dari kitab Riyadhus Shalihin bab pertama. Sebelah kiri dan di bawah. Halaman berapa saya lupa, ya. Di sana disebutkan tentang suatu hadis riwayat oleh Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas dari Rasulullah ketika meriwayatkan dari Allah, yakni ini hadis qudsi. Ada kaidah urusan niat, ini saya sampaikan juga karena yang kita bahas arba'in, jadi enggak perlu hadis itu ada di bab pertama dari kitab Riyadhus Shalihin, bab ikhlas wa ihduriyah, bab ikhlas dan pentingnya pendidikan. Di mana Allah dalam diskusi menyebutkan innallaha katabal hasanat was sayyi'at. Sesungguhnya Allah itu mencatat segala kebaikan dan segala keburukan. Ini kaidah besar. Segala jenis kebaikan dicatat, segala jenis keburukan dicatat juga. Makanya jangan meremehkan kebaikan, walaupun itu sepertinya gampang, ringan, sepele. Ya. Ingat bahwa sekiranya kita misalnya termasuk ashabul a'raf. Ashabul a'raf itu orang yang kelak itu berada di tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Dia tidak masuk neraka, tapi belum bisa masuk surga. Kenapa? Amal kebaikannya sama dengan amal keburukan. Jadi ketika dia melihat neraka, berlindung pada Allah jangan sampai masuk neraka. Ketika melihat surga, betapa pengennya, sangat-sangat ingin sekali segera masuk surga, tapi dia tertahan di Araf. Kenapa? Amal kebaikannya sama dengan amal keburukannya. Bayangkan ketika itu kira-kira apa yang dirasakan? Penyesalan seandainya saya dunia dulu menambahkan satu ucapan saja, subhanallah, belum ya. Kan apa ini berflasi gitu ya, tanpa subhanallah. Apalagi tambah alhamdulillah, walhamdulillah, tabla'ul mizan, ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Itu langsung diulang itu masuk apa? Jannah. Tapi itu enggak ada tambahan itu, ya. Sama itu. Maka jangan meremehkan kebaikan walaupun kelihatannya ringan, sederhana, ya. Begitupun jangan meremehkan keburukan walaupun itu kecil. Ya, mungkin dosa-dosa kecil dan sebagainya, jangan meremehkan. Karena semuanya tercatat. Ya, kadang-kadang kalau kita itu ketemu dengan seseorang, ketemu cuma sekali, soal ketemu mana? Akhirnya apa? Dia musi, didolimi, dimusuhi. Siapa bilang cuma ketemu sekali?
Interaksi kita dengan orang lain di dunia mungkin hanya sekali, tapi kelak kita akan dipertemukan dengan orang tersebut. Tidak ada yang tidak ketemu sekali. Kelak orang nanti akan datang pada hari kiamat, apakah menjadi saksi kebaikan kita atau jangan-jangan termasuk orang yang ngantri mengambil kebaikan kita karena kita telah mendoliminya. Maka jangan meremehkan kebaikan walaupun dianggap sebagai sesuatu yang kecil atau ketemu sekali saja. Nah, setelah Allah menyebutkan bahwa suatu kaidah besar innallaha katabal hasanata wassayi'at, lalu dilanjutkan summa bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan rinciannya. Ya. Dijelaskan rinciannya tentang kaidah kebaikan dan keburukan. Nah, di sini ternyata intinya tentang masalah dia. Ada 4 kaidah yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Kaidah pertama, faman hamma bihasanatin wa lam ya'malha katabahu Allahu 'indahu wa ta'ala hasanatan kamilatan. Barang siapa yang punya niat kebaikan lalu dia tidak mengerjakannya, maka tercatat di sisi Allah dia mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Masya Allah. Panjenengan sebelum tidur punya niat, insya Allah nanti walaupun tidak mencapai, punya niat lah. Ya, kalau makna dari hamba adalah al-qasdu al-fi'li, al-azmu al-fi'li, ada tekad yang kuat nantinya mau mengerjakan sesuatu, sudah berencana. Qadarullah udah punya niatan sholat malam, niatannya juga sudah komplit 11 rakaat 1 jam misalnya. Qadarullah ternyata subuh baru bangun, alas dia sudah mendapatkan pahala sholat 11 rakaat 1 jam sempurna. Wah, kalau itu banyak ini ya. Iya betul, banyak ini ya. Makanya disebutkan ta'ala ya fa'ina abda minal amal. Niat lebih dahsyat daripada amal itu sendiri. Nah, ini yang pertama, kaidah pertama. Kaidah kedua, wa man hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 ila al-'afil katsira. Siapa yang punya niat baik kemudian mengerjakannya, maka baginya 10 kebaikan untuknya sampai kelipatan 700 kali sampai kelipatan yang banyak. Nah, berarti enak niat saja atau mengerjakan? Mengerjakan. Niat saja mendapatkan 1 kebaikan sempurna. Kalau mengerjakan 10 sampai 700 kali lipat sampai kelipatan lebih banyak lagi. Nah, ini kemuliaan Allah. Ya. Yang ketiga, faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang dia punya niat buruk lalu dia tidak mengerjakannya, maka baginya apa? Niat buruk dia tidak melakukannya. Dapat apa, Pak? Mendapatkan 1 kebaikan sempurna. Kalau begitu memang niat akan terus baik, pasti. Ganjaran ini orang berniat sengaja bukan, tapi karena dia tarkul fi'li, dia tarkul maksiat, meninggalkan maksiat. Orang punya niat buruk, lalu dia meninggalkannya, maka apa? Dia mendapat pahala. Definisi haram, definisi apa? Definisi haram itu sesuatu yang kalau dikerjakan definisi ya dosa ya, dosa itu haram, sesuatu yang kalau dikerjakan mendapatkan dosa, kalau ditinggalkan mendapat pahala. Nah, jadi jangan salah kontrol ya. Nah, ini justru kekurangan Allah. Seseorang yang sudah punya niat buruk, tapi kalau dia tidak mengerjakannya, maka dia mendapatkan apa? 1 pahala sempurna. Baru yang keempat, wa man hamma biha wa amilaha katabahu Allahu 'indahu sayyi'atan wahidah. Barang siapa yang punya niat buruk lalu mengerjakannya, dia mendapatkan 1 dosa. Nah, kita lihat hadirin yang dimuliakan Allah Taala, ternyata dengan niat yang baik maka sudah cukup baginya untuk mendapatkan pahala kebaikan. Tapi ingat, ini tidak berarti orang kemudian bisa melakukan keburukan
lalu dianggap dinilai kebaikan ketika niatnya baik. Sesuatu yang buruk, suatu kezaliman, suatu yang haram, yang dosa tidak bisa menjadi baik dengan alasan niatnya baik. Saya bisa dipahami ya. Oh kalau itu nanti Allah niatnya baik, Allah kok niatnya baik ya. Ada kejadian di zaman Abu Hanifah. Ya. Dia mengenal seseorang, suatu kali dia berjalan di pasar. Dia lihat orang ini nampak melipir ngajak ke orang jualan apel. Ya. Kemudian dia ngambil apel. Kalau orang Jawa bilang mutil. Ya. Mutil itu ngambil satu atau namanya mutil. Kalau satu bulan jadi ngerampok ya. Jadi dia ambil satu apel, dimasukkan ke dalam sakunya. Pikirannya ini kelaparan atau pengen banget. Tapi ternyata setelah keluar dari pasar, diberikan pada orang lain. Dikejar sama Abu Hanifah. Apa tadi yang saya lihat? Anda mencuri apel. Saya kira kelaparan. Ternyata kamu berikan pada orang lain. Sebenarnya apa yang saya lakukan? Apa kata dia? Saya sedang bersyukur pada Allah. Ya, ini bahasanya hai ya. Ya kan saya sedang bersyukur pada Allah. Aku lagi jalan. Kok iso? Iya. Ketika saya mencuri, maka dosa itu dicatat satu saja. Dosa nyolong atau sisi. Terus kemudian saya sedekahkan. Orang kalau sedekah itu pahalanya berapa? Ya, paling sedikit dilipatkan 10 kali sampai 100 kali lipat, sampai lipatan yang banyak lagi. Kalau saya hitung, taruhlah saya mendapatkan 10, itu saya sudah untung berapa? Oh sudah ditiru ya? Kira ngantuk bahaya ini. Ya. Wah ini sedekah orang ngantuk jago dari colongan. Ya, nyolong dusanya siji, sedekah ke, ganjaran 10, isi tadi bilang. Oh, karepmu ya. Apa ini coba ini kalkulator rusak gitu kan sekarang. Coba hitung lagi. Ya, dosa saya 1. Terus ganjaran bilang 10. Siapa bilang? Kamu yakin itu diterima? Ya. Masa untuk Allah kok barang tolongan? Maka beliau bacakan hadis Al-Baqi hadis yang 10. Ya. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Ya Allah Ta'ala amar bil bima amara bil mursalin. Sesungguhnya Allah Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi sedekahmu dari barang tolongan tadi tidak diterima oleh Allah. Masa Allah kasih barang tolongan? Ya. Untuk Allah itu kasih sedekah dengan barang yang terbaik. Ya. Maka harus dipahami bahwa kemudian tidak berarti amalan buruk itu menjadi baik dengan alasan niatnya baik. Syarat diterimanya amal itu yang 2, ikhlas dan juga benar. Ikhlas dan benar. Jadi tafsir al-Qur'aniyah ketika menafsir ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu siapa yang paling bagus amalnya. Ahsanu amalan yakni asbahu wa rasuluh, yang paling ikhlas dan paling benar. Lalu beliau berikan kaidah sangat penting ya. Innal amal idza kana khalisan wa la suwaban la yuqbal. Wa idza kana suwaban wa la khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan suwaban. Amal itu kalau benar tapi tidak ikhlas tidak diterima. Dan kalau amal itu ikhlas tapi juga tidak benar maka tidak diterima. Amal diterima ketika ikhlas dan benar. Ikhlas ayat benarillah, amalnya karena Allah. Kemudian benar, sawaban ayat benar atas sunnah, berada di atas sunnah. Itu sunnahnya Rasulullah SAW. Baik, terakhir bahwa kemudian setelah ayat ini Nabi menyebutkan suatu yang ini menjadi asbabul wurud ya. Pamankan Israel ilallahi wa rasulihi, fa Israel ilallahi wa rasulihi. Amal spesifik hijrah. Ada orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, ya dia dapat pahala hijrah. Pamankan Israel min dunya yusibuha al-muratin yang kihuha, fa Israel ila ma hajara ilaihi. Tapi kalau niatannya nanti bisa tambah kaya dan sebagainya, atau pada wanita yang tidak dinikahi, maka dia mendapatkan apa yang dia inginkan.
Kalau yang dia niatkan wanita ya dia wanita. Hadis ini ada seseorang yang kemudian dikenal dengan Muhajir bin Qais. Ceritanya ketika dia Abdul ya berat ya. Lalu ada orang yang tahu kamu nggak hijrah benar. Itu Muqais hijrah loh ya. Muqais seorang wanita yang dicintainya. Oh dia hijrah, kita kali itu saya hijrah. Maka kemudian sering disebut dengan Muhajir bin Qais. Orang yang hijrah karena Ummi Qais ya, karena wanita yang tidak dinikahinya. Nah, makanya ini hadis ini ditujukan kembali dan hal-hal hadis yang terkait dengan masalahnya ini bisa untuk baca lagi banyak di kitab Riyadhus Shalihin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.